Pengantar uang pesugihan. Sore ini sang kakek sudah berjanji, dia mau cerita tentang dirinya yang pernah ketemu sama pengantar uang pesugihan. Rasanya aku sudah tak sabar lagi bagaimana kakek itu bisa bertemu dengan pengantar uang pesugihan. Dan sudah pasti orang pengantar uang itu pastinya bukan orang seperti kita. Mereka itu semacam makhluk gaib yang kasat mata. Tetapi kok bisa kakek bertemu orang itu? Itulah yang membuat rasa penasaranku. Aku duduk di kursi kayu depan rumah, dengan tidak sabar menunggu kakek keluar dari dalam rumah. Saat itu aku baru berusia 14 tahun dan duduk di bangku SMP kelas 2. Akhirnya yang ditunggu pun datang. Kakek keluar dengan masih menggunakan sarung dan baju koko putih. "Waduh, yang mau dengerin cerita kakek sudah siap nih," kata kakek menggodaku, sambil duduk di kursi kayu. "Iya nih kek, aku sudah tidak sabar banget ingin tahu ceritanya," jawabku. Tapi bukannya kakek langsung cerita, dia malah ngeluarin sebungkus rokok dari saku bajunya, dan tangannya terus merogok-rogok saku bajunya seakan sedang mencari sesuatu. Dia melirik kepadaku sembari tersenyum, dan berkata, "Tolong ambilkan dulu korek api kakek di atas meja, dan sekalian ambil emuk kakek yang berisi kopi," pinta kakek yang seakan menguji kesabaranku. Dengan segera aku masuk rumah, mengambil barang yang kakek minta. Kakek menyulut rokok kretek, asap mengepul keluar dari hidung dan mulutnya. Kakek mulai membuka cerita. Tidaklah mudah untuk bertemu dengan pengantar uang pesugihan. Itu sangat sulit dan perlu waktu. Awalnya oleh rasa penasaran karena suatu malam kakek mendengar suara kuda yang lewat jalan ini, kata kakek sambil menunjuk jalan yang ada di depan rumah dengan jarak tidak lebih dari 3 meter. Dulu, ketika itu mamahmu pun masih kecil, dan rumah kakek ini satu-satunya yang ada di sini. Jalannya pun belum seperti sekarang. Dulu masih tanah merah. Waktu itu kakek belum tertidur. Dari kejauhan terdengar suara kuda yang meringkik. Kakek segera mengintip lewat jendela kaca kamar. Tak berapa lama kakek melihat delman yang ditarik oleh 2 kuda, dengan 1 orang kusir dan 2 pengawal yang menaiki kuda dengan memakai baju khas kerajaan. Kejadian itu sangat singkat dan cepat, lalu kakek mengambil almanak untuk menandai tanggal dan hari pengantar uang itu lewat rumah kakek. Kakek menghitung dan mencoba menerka, kapan pengantar uang itu akan lewat lagi. Dari mana kakek tahu kalau itu pengantar uang pesugihan? Tanyaku ingin lebih jelas lagi tentang cerita kakek. Selain firasat, juga kakek melihat jelas tumpukan daun sirih yang ada dalam delman itu. "Kok daun sirih sih, bukannya uang?" tanyaku polos. Kakek tersenyum menunjukkan gigi-giginya yang sudah berwarna kecoklatan, yang masih rapi dan belum satu pun gigi kakek yang copot. Padahal umur kakek sudah lebih dari 90-an. Tetapi kakek masih terlihat kuat, bahkan telinga dan mata kakek masih normal, masih bisa mendengar dan melihat dengan jelas. Hanya rambutnya yang sudah putih semua. Kakekku sangat ganteng, kulitnya putih, berhidung mancung, dengan perawakan tinggi besar, seperti orang-orang Belanda yang pernah menjajah negeri kita ini. Tubuh kakek tidak bungkuk seperti kakek-kakek kebanyakan. Aku hafal dan tahu banget siapa kakekku ini. Walaupun usianya lebih dari 90-an, tetapi untuk melawan 3 pemuda bertubuh kekar rasanya kakek masih bisa mengalahkannya. Kakek pemilik ilmu bela diri silat Mempo yang sudah diketahui oleh orang-orang tentang kehebatannya. Emangnya siluman punya pabrik uang? Ya tidaklah. Mereka hanya memiliki tipu daya. Lagian mereka tidak membutuhkan uang seperti kita manusia, tegas kakek menjelaskan. Aku pun mengangguk tanda paham yang kakek katakan. Kakek mulai menghitung dan menebak para penghantar uang pesugihan itu akan lewat kembali. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, dan 3 bulan keempat. Nah, pada waktu-waktu itulah mereka akan lewat lagi, dan kakek akan mencegatnya, tegas kakek dengan penuh keyakinan. Waduh, hebat banget kakek mau cegat siluman, ucapku memuji kakek yang pujianku itu tidak diresponnya. 3 bulan kakek harus menunggu 3 bulan pertama untuk mencegat para penghantar uang itu. Tibalah waktu 3 bulan pertama, sekitar jam 12 malam kakek keluar, duduk di pinggir jalan di atas batu besar. Sekarang batu itu sudah tidak ada lagi karena dihancurkan waktu pengaspalan jalan. Jelas kakek, sampai hampir subuh kakek menunggu penghantar uang yang tak kunjung datang.
Di malam kedua dan ketiga pun mereka tidak datang. Kakek pun harus menunggu 3 bulan lagi untuk mencegatnya. Di 3 bulan kedua pun, para penghantar uang itu tidak lewat juga. Dan sampailah di 3 bulan ketiga. Dan firasat kakek mengatakan mereka akan lewat di 3 bulan ketiga ini. Kakek pun mulai melakukan puasa, makan sahur di waktu subuh dan buka jika malam nanti sudah bertemu dengan para penghantar uang itu. Tapi sayang malam pertama dan malam kedua para penghantar uang itu belum lewat juga. Kakek pun melanjutkan puasa untuk di malam ketiga. Seperti malam kemarin pas jam 12 kakek kembali duduk di atas batu, di pinggir jalan. Malam terasa sepi dan sangat mencekam. Langit gelap, seakan bintang-bintang pun enggan menampakkan cahayanya. Waktu itu jangankan jam 12 malam, menjelang maghrib pun sudah tidak ada orang yang berani lewat jalan ini. Dengan sedikit terkejut tampaklah kuda-kuda penghantar uang itu mendekat. Tanpa pikir panjang kakek meloncat ke tengah jalan seraya, berteriak, "Berhenti!" Kakek menghentikan laju delman. Kuda-kuda yang menarik delman pun seketika berhenti. Begitupun dengan kedua kuda pengawal yang ada di belakang delman. Kakek pun segera bertanya pada kusir yang membawa delman. "Mau kemana malam-malam begini?" tanya kakek pada si kusir. Si kusir delman menjawab, tanpa melirik pada kakek, dan matanya tetap memandang ke depan. Mau mengantarkan barang kepada nama yang disebut kusir itu tidak dikatakan oleh kakek. Jawab si kusir yang tidak sedikit pun melirik pada kakek. Kakek segera melihat barang yang dibawa kusir itu, dan melihat pada kedua pengawal yang bersenjatakan pedang di pinggangnya, yang tetap duduk tidak bergerak di atas kudanya masing-masing. Mata para pengawal itu juga tetap memandang ke depan, tak sedikit pun melirik pada kakek. "Boleh aku minta?" tanya kakek pada kusir. "Ambillah sebanyak yang kau mau," kata kusir dengan pandangan mata tetap memandang ke depan. Kakek mengambil 3 lembar daun sirih yang diikat bertumpuk-tumpuk. Kakek pun segera perintahkan pada kusir untuk kembali meneruskan perjalanannya. Tanpa pamit kusir pun kembali memacu delmannya, diikuti kedua para pengawalnya, hingga lenyap dimakan gelapnya malam. Serasa menang perang, kakek langsung masuk ke dalam rumah, sambil memasukkan 3 lembar daun sirih ke dalam saku baju kakek, dan kakek pun segera berbuka puasa, minum dan makan nasi yang pada waktu itu sudah dingin. Karena kakek lapar ya enak saja walaupun yang dimakan kakek sudah pada dingin. Sambil menunggu waktu subuh kakek ngopi dan merokok. Setelah kakek sholat subuh, barulah kakek tidur. "Oh iya kek, kenapa kakek tidak menyebutkan nama yang disebut kusir delman itu?" tanya aku yang penasaran. "Tidak boleh, karena kakek tahu dan apal banget pada orang yang disebut kusir itu. Kakek takut menjadi fitnah," jawab kakek dengan bijaksana. Dan baru menjelang siang, nenekmu membangunkan kakek, meminta tambahan uang untuk belanja ke warung. Kakek pun berkata pada nenekmu bahwa kakek sudah tidak memiliki uang lagi. Dan untuk meyakinkan nenekmu, kakek pun merogok-rogok saku baju. Tapi pas merogok saku sebelah kanan kakek terkejut, karena jari kakek terasa menyentuh barang semacam daun. Kakek pun mengambil dan mengeluarkannya. Katanya tidak punya, itu uang, kata nenek melihat yang dipegang kakek. Kakek hanya tersenyum dan menyerahkan 3 lembar uang yang dibilang nenekmu itu. Nenekmu senang mendapat uang 3 lembar dengan nilai uang tertinggi pada waktu itu. "Ya sudah sana belanja, jangan lupa belikan aku rokok dan kopi," pinta kakek pada nenek, yang langsung pamit pergi ke warung. Kakek hanya bisa tersenyum ketika nenekmu bilang itu uang. Padahal itu hanya 3 lembar daun sirih, tetapi karena nenekmu sudah bilang itu uang, ya kakek kasih saja pada nenekmu itu. Lagian kakek tidak mau berdebat lebih lama dengan nenekmu. Kenapa kakek tidak mengambil lebih banyak, biar kakek banyak uangnya, ucapku menyesalkan kakek yang hanya mengambil 3 lembar saja. Kita tidak boleh serakah. Apalagi itu hak dan milik orang lain, kakek bisa saja mengambil setengahnya dari yang dibawa delman itu, tetapi tetap saja tidak baik, sekalipun pembawa delman itu menyuruh mengambil secukupnya. Sebenarnya pembawa delman sama kedua pengawal itu sedang kena apes, kepergok oleh kakek, sedangkan kakek sedang dalam keadaan jaya, atau sedang dalam keadaan beruntung. Coba kalau para penghantar itu sedang dalam keadaan jaya, mungkin kakek sudah dibantainya sama pengawal-pengawal itu. Cukup tahu saja, itu sudah cukup buat kakek. "Iya kek," aku manggut-manggut tanda mengerti tentang ucapan si kakek. Cerita pun usai.
Semoga cerita ini ada manfaatnya untuk para penonton channel Sang Master. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini, yang masih terlalu banyak kekurangannya.